senior slash sosok yang mendunia yang bisa mengajarkan aku banyak. Karena kita sempat ngobrol-ngobrol juga bahwa sedih banget zaman sekarang banyak artis-artis muda atau artis-artis yang baru tenar mungkin nggak punya etik kerja atau profesionalisme yang sama seperti orang-orang yang udah berkarir dari dulu. Karena sekarang dengan adanya social media kan banyak dari mereka juga mungkin kesabarannya nggak sesabar kita yang udah syuting dari dulu sebelum ada social media dan lain sebagainya. Jadi kita ngomongin itu. Kalau sama Camila Cabello sebenarnya awal percakapannya agak lucu. Aku nanya ke dia, kamu abis ini ke after party nggak? Karena ada after party kan. Terus dia bilang enggak, aku nggak mau ke after party, habis ini aku mau makan hamburger karena udah lapar. So jadi conversationnya tuh sangat sangat merakyat banget, sangat relatable banget. Mungkin karena kita semua juga pengen kelihatan keren kan di runway, jadi banyak yang dari kita nggak terlalu banyak makan di hari itu. Jadi dibilang enggak, habis ini I just want to enjoy my cheeseburger and I want to go home begitu. Jadi sebenarnya percakapan awal soal cheeseburger, tapi di luar itu percakapan kita juga soal waktu di awal tahun ini dimana harusnya aku sama Camilla memang syuting sebuah iklan bareng. Jadi kan karena kita dua-duanya adalah spokesperson brand kecantikan ini, awal Februari tahun 2003 ini harusnya kita syuting iklan untuk salah satu produk di satu set. Tapi karena konflik schedule dia, konflik schedule aku, akhirnya kita syuting iklan ini bareng-bareng tapi di dua set yang berbeda. Dia dari US, aku dari Thailand, tapi digabung gitu footage-nya. Dan aku ngomong ke dia, you know, we were supposed to meet a few months ago because we were supposed to do this commercial together. Terus dia, oh yeah, I'm like yeah, aku bilang I was supposed to go to Miami but it didn't work out. Jadi lebih ngasih tahu dia bahwa sebenarnya pertama kali kita bertemu harusnya bukan di acara ini loh. Ada kesempatan di masa lalu yang harusnya kita bareng. Dan ya dia senang aja dengernya. Dan satu orang lagi yang sangat mengesankan buat aku, dua orang lagi sih yang sangat mengesankan buat aku adalah Viola Davis, aktris senior juga yang menurut aku sangat powerful dan dedikasinya terhadap seni acting tuh luar biasa. Dan Elle Fanning, adiknya Dakota Fanning yang main jadi Aurora di Maleficent. Jadi kan Maleficent kan ceritanya punya anak tiri Aurora. Jadi dia yang main Aurora. Dia juga baik banget, asik diajak ngobrol. Kalau sama Kendall sebenarnya kita nggak terlalu banyak ngobrol. Cuman hi, how are you? Karena dia juga kayaknya stres kan, karena di acara ini dia secara publik, secara langsung di-announce sebagai spokesperson dunia baru untuk brand tersebut. Jadi pikiran dia mungkin ada di mana-mana karena seharian dia juga ngelakuin banyak press tour. Jadi Kendall yang dari awal sampai akhir mungkin lebih terisolasi karena yaitu dia kan keluar saat finale runway gitu. Kita semua adalah orang-orang yang melakukan runway untuk menuju ke reveal-nya Kendall gitu. But still she was also really nice karena terbukti banget dengan beberapa foto yang aku ambil sama dia orangnya nggak merasa risih saat ya orang-orang ingin kenalan, ngobrol dan foto dan lain sebagainya. But yeah, never in my life nggak pernah aku pikir bahwa aku akan satu stage dengan semua nama-nama yang aku mention tadi, karena selama seumur hidup aku lebih sering lihat mereka di internet atau di TV. Walaupun, you know, I'm not gonna lie, mungkin kenapa aku nggak terlalu starstruck atau salting, karena memang dulu kan aku tinggal di LA, dan waktu tinggal di LA, ya mungkin sama lah seperti kita di Jakarta, kita lumayan sering ketemu orang-orang yang kita sering lihat di layar. Jadi bukan hal yang aneh lagi atau wajah bukan hal yang aneh lagi kalau kita ngelihat orang-orang yang punya nama jalan di jalanan. Dan itu yang terjadi sama aku dulu di LA. Jadi sekarang bisa ada di event kayak gini, of course aku yang wow, this is really cool, tapi udah bukan yang oh my god, like salting, nggak gitu juga sih. Tapi bersyukur banget dengan semua experience beberapa hari terakhir. Nah, mungkin banyak yang memuji nih penampilan. Aku pertama-tama bersyukur banget bahwa netizens baik dalam menanggapi penampilan aku di Paris Fashion Week, karena memang sejauh ini sih kalau aku baca-baca memang mereka komentarnya positif-positif. Tapi di luar itu aku dari dulu loh ngerasa bahwa di Indonesia banyak banget artis-artis perempuan yang cantiknya luar biasa banget. Jadi buat aku nggak aneh kalau seorang
artis di Indonesia, dan aku bukan ngomongin diri aku ya, aku ngomongin artis Indonesia pada umumnya. Kalau mereka datang ke ajang internasional, aku nggak akan pernah ngerasa oh artis Indonesia nggak secantik atau sekeren artis Hollywood, karena buat aku kita punya banyak banget artis-artis yang cantik banget, apalagi dengan fashion designer, makeup artist, hairstylist yang kita punya. Aku rasa Indonesia udah nggak perlu punya rasa takut bahwa kita di bawah atau kalah dengan artis-artis dunia. Dengan penampilan Kak Cinta kemarin yang begitu banyak pujian dari sana sendiri, sempat berpikir nggak orang-orang sana bahasanya ternyata Kak Cinta tuh asli Indonesia gitu, sempat kaget nggak sih dikira dari negara lain gitu? Oh, I mean, you know, kalau kita lihat dunia kita sekarang ya, nggak hanya di Indonesia, tapi banyak banget negara-negara di mana latar belakang penduduknya itu campur. Bahkan di Indonesia kadang-kadang aku lucu kalau orang bilang oh asli Indonesia, karena kayaknya Mbak Najwa pernah ngebahas ini di acara dia, bahwa kalau orang bilang asli Indonesia itu sebenarnya suatu statement yang salah, karena orang Indonesia pun walaupun mungkin lebih homogen daripada negara-negara di Amerika Serikat atau Eropa, sebenarnya Indonesia pun sangat beragam. Ada yang keturunan Arab lah, ada keturunan Cina lah, ada keturunan macem-macem. Jadi buat mereka semua sebenarnya sadar bahwa tentunya aku mix ya, anak campuran, datang dari dua latar belakang yang berbeda. Tapi walaupun begitu kayaknya cara orang memandang kita dari negara mana udah bukan dari ras kita lagi zaman sekarang. Jadi buat mereka mau kita matanya biru, rambutnya pirang, kalau kita tumbuh besarnya misalnya di Indonesia, ya udah you're Indonesian gitu. Sama kayaknya mungkin teman-teman nggak tahu kasus ini, tapi sempat beberapa minggu yang lalu yang menang Miss Zimbabwe adalah orang kulit putih. Dan sempat di Amerika itu jadi kontroversi besar, oh kok yang menang Miss Zimbabwe orang kulit putih, tapi orang Zimbabwe-nya aja nggak ada yang komplain gitu, karena memang yang menang Miss Zimbabwe lahir dan besar di Zimbabwe dan dia minoritas di situ. So for me, even though orang-orang aware ya pasti keturunan Eropa, mereka nggak mikir ke situ. Mereka hanya mikir oh this person's from Indonesia, she's representing Indonesia and that's fantastic gitu. Jadi kayaknya kalau buat aku ya, dan aku yakin netizen sekarang bakal heboh nih denger denger interview ini. Kayaknya zaman sekarang kita harus berhenti mikir oh orang Indonesia itu berarti harus warna kulitnya ini, atau rambutnya gini, atau tingginya segini, atau struktur mukanya begini. Lama-kelamaan Indonesia akan tambah mix juga, sama seperti Amerika sekarang yang banyak orang kulit hitam, banyak orang Asianya, banyak orang campurnya, orang Latinnya. I think one day semua negara akan juga seperti itu, karena dunia semakin kecil dan kita semakin berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai negara. So in the end we're all just gonna mix, dan yang kita ingat adalah ya kita semua manusia, itu aja sih. Nah mungkin di sana juga Kak Cinta bertemu dengan KMZ juga di sana dengan Kak Tasya. Mungkin mereka juga seperti apa kan? Ya, jadi saat aku ke Paris, aku juga ketemu NZ, dan NZ terbang langsung dari DC kan, karena sejak dia menikah, dia memilih untuk menghabiskan beberapa bulan sampai Februari tahun depan, kata dia, tinggal di US. Dan seneng banget brand kecantikan yang aku mention tadi juga mengundang NZ, karena jadinya bertambah satu orang lagi di runway yang menjadi representatif Indonesia. Dan buat aku itu penting banget sih, karena juga menunjukkan kepada masyarakat bahwa sebagai perempuan kita harus saling mendukung. Kan mungkin ada orang-orang di luar sana yang membanding-bandingkan, atau bilang oh ini lebih keren, atau oh ini lebih jelek. Buat aku sama NZ penting banget kita menunjukkan solidaritas, karena saat kita ditaruh di ajang sebesar itu, kita menunjukkan kepada dunia bahwa kita saling support dan misi kita sama, yaitu membanggakan Indonesia. Nah kalau Tasya Farasya kan bisa dibilang dia adalah beauty influencer terbesar di Indonesia. Jadi kalau Tasya walaupun nggak jalan di runway, dia nonton fashion show-nya front row secara langsung, dan dia juga melakukan banyak interview secara langsung sama Kendall, sama Aishwarya Rai. Jadi as I said tadi, walaupun hanya aku spokesperson brand tersebut, kita semua memiliki peran masing-masing, peran-peran yang sama-sama pentingnya, dan semua tujuannya sama, to make Indonesia proud gitu. Dan mungkin ada nggak sih kayak Kak Enzi sendiri kan juga tinggalnya di Amerika, kayak pernah curhat gimana nih tinggal di sini, terus ini Kak Tasya juga yang
mungkin sempat gugup mungkin atau apa di sana, atau mungkin dengan karir yang luar biasa di sana juga? Kayaknya kita semua nggak ada yang nervous ya berada di Paris, karena kita udah berkarya cukup lama di industri kreatif, jadi kita semua confident dengan kemampuan kita masing-masing. Dan susah untuk aku sama Enzi misalnya ngebandingin pengalaman kita tinggal di US, karena kan aku tinggal di US dulu sebagai mahasiswi, terus setelah lulus kuliah aku tinggal di LA. Kalau dia kan sekarang menempuh chapter baru dalam hidupnya, dimana dia baru menikah dan tinggal sama suami. Itu kan dua experience yang beda banget ya, nggak bisa dibandingin. Dan Tasha pun karena dia sering banget traveling, ya kayaknya buat dia nggak masalah juga ada di Paris. Kayaknya buat kita nggak ada yang culture shock, kita hanya oh ya ini kerjaan kita, asik sambil agak-agak liburan. Dan lagi-lagi kalau kita yakin dengan diri kita sendiri nggak akan ada rasa minder. Jadi aku rasa aku, Enzi, Tasha, kita semua cukup percaya diri dan nggak ngerasa bahwa kita nggak layak ada di sana gitu. Nah, tadi kakak juga sempat ngebahas tentang ngebandingin kan juga sempat ramai juga nih dibahas di Melanie Ricardo podcast yang bareng kakak. Katanya dibandingin dengan Agnes Mo. Gimana sih kak melihatnya sudah lagi ramai juga kan? I mean, you know, at the end of the day kita nggak akan pernah bisa mengontrol tindakan dan aksi-aksi netizens ya. Kayaknya dari aku dulu berkarir dari umur 12 tahun sampai sekarang nggak berhenti dibandingin sama orang-orang di industri kita. Makanya senang banget waktu Melanie nanyain aku soal, kalau menurut dia ya, karena aku mungkin waktu itu lagi nggak main social media, senang banget Melanie nanya aku soal yang netizens bilang oh dicuekin lah atau nggak akrab lah. Karena jujur ketawa ditanyain itu, karena seperti aku bilang di podcastnya Melanie, saat acara FIBA tersebut, sebelum acara kita udah selfiean bareng, udah greeting masing-masing. Dan setelah dia perform dan kita semua ketemu Pak Erick Thohir, ya setelah kamera mati kita ya ini duduk di sofa kayak gini, Raffi di sini, Agnes di sini, aku di sini, kita ngobrol lagi. Jadi bahaya banget netizens kalau bikin gosip yang nggak bener, karena kayaknya pernah terjadi juga ya sama artis-artis di luar sana, termasuk Agnes, termasuk aku, di mana interview kita dipotongnya aneh sehingga seakan-akan kita berbicara sesuatu yang negatif atau yang tidak baik, padahal kalau kita nonton interviewnya secara full nggak ada yang scandalous yang kita bicarain gitu. So hati-hati aja saat memotong interview atau berasumsi dari sebuah foto, berasumsi dari sebuah cuplikan video, karena kalau kita tonton fullnya atau melihat apa yang terjadi saat kamera dimatiin, kita nggak tahu kan kenyataannya kayak gimana. So yeah, for me it's just funny sih kalau dibandingin sama orang-orang, mau itu Agnes, mau itu siapapun di luar sana, karena aku ngerasa bahwa aku punya styleku sendiri, aku punya tipe music aku sendiri, aku punya cara bicara aku sendiri, dan aku juga punya market aku sendiri. Jadi nggak make sense kalau dibanding-bandingin. It's like membandingkan, I don't know, it's like ngebandingin buah apel sama sama bawang bombay gitu. Memang dua-duanya agak bulat bentuknya, tapi isiannya beda banget gitu. Iya. Alright. Sempat risih nggak sih kak? Maksudnya dengan kan kakak bilang tadi dari umur 12 tahun sampai sekarang dibanding-bandingin gitu. Maksudnya risih sempat kayak, aduh ini apaan sih netizen, apa laporin atau gimana? Mungkin risih nggak sih kak dengan Nggak pernah risih, karena buat aku selama yang netizen katakan nggak konstruktif dan nggak ngebantu aku untuk terus berkembang, aku sangat nggak peduli dengan perkataan mereka. Ada alasan kenapa mereka hanya bisa sembunyi di balik layar dan nggak bisa secara langsung ngomongin apa yang mereka mau ngomongin gitu. And not only that, aku rasa di industri kita nggak hanya di Indonesia ya. Bayangin zaman dulu Christina dibandingin sama Britney, Selena Gomez dibandingin sama Miley Cyrus. Zaman sekarang siapa ya? Ya akan selalu ada terjadi perbandingan, and that's fine. Itu berarti orang-orang masih menganggap kita relevan, orang-orang masih peduli dengan apa yang kita lakukan. Jadi yang kita bisa lakukan sebagai public figure hanyalah fokus dengan jalan kita masing-masing, dan kayak aku bilang tadi, saling support, you know.
Apalagi sebagai perempuan, bukannya gak seharusnya kita ngejelekin satu sama lain dan ngejatuhin satu sama lain. The best thing we can do is support one another, karena saat satu orang sukses, kita semua ikut sukses bersama-sama. Itu sih kalau filosofi aku. Nah, mungkin melihat juga tadi mungkin di sisi lain banyak yang membanding-bandingkan, dan di sisi lain juga kayak bangga banget sama Cinta, sama Enzi, sama Tasya yang sudah kayak membawa nama harum Indonesia. Karena kan biasa kalau figur Indonesia yang salah kan juga terbawa selain nama artisnya juga Indonesia. Yeah, exactly. Ya, well, kayaknya tadi sama Mas sudah dijawabin sih buat aku. Kalau mau diulang depan kamera, intinya kayak di Paris Fashion Week kemarin, aku bisa datang ke Paris dengan Tasya Farasha, Enzi Storia. Itu kita bertiga bekerja sama dan melakukan sesuatu yang baik untuk Indonesia. Yang keangkat suksesannya bukan hanya kepribadian kita masing-masing, tapi juga negara kita secara luas. So I think itu sih mentality atau mindset yang harus kita implementasikan, karena saat kita menjatuhkan figur-figur publik yang berusaha membanggakan bangsa, ya kalian sendiri yang membuat negara kalian terlihat buruk. So let's support one another, because there's no reason to bully one another gitu. Next project terakhir kan, untuk next project sendiri sama Cinta sendiri akan tampil di mana lagi? Ya. Ini nggak semua channel yang sama sih. Ya udah nggak apa-apa, tinggal di-cut ya. Ya mungkin ada beberapa teman-teman media di sini yang bulan lalu datang ke press conference release lagu baru aku, Loco, bersama Trop Killers. Nah itu kan udah sebulan release dan responsnya bagus sekali. Jadi minggu depan aku akan perform di TikTok Awards. So stay tuned for that, karena Loco akan menjadi salah satu lagu yang aku perform perdana di TV, belum pernah sebelumnya. Dan selain itu juga aku lagi pelan-pelan bentar lagi preparasi latihan bela diri, nggak hanya untuk kebutuhan film tapi untuk diri aku pribadi juga. Karena salah satu hal, bukan resolusi ya, karena ini akhir tahun, tapi ya sebenarnya aku percaya bahwa resolusi nggak usah selalu dilakuin di awal tahun. Resolusi bisa dilakuin kapan aja. Dan resolusi aku buat bulan Oktober ini adalah aku ingin belajar bela diri. Jadi mau itu buat pribadi atau film, misalnya tiba-tiba dipanggil untuk film action, aku udah siap gitu. Jadi aku mau latihan bela diri, dan kemungkinan awal tahun depan ada project film yang akan aku kerjakan, tapi ini masih awal banget, so I can't say much. Tapi sampai awal tahun depan ya, yang pasti sana sini banyak perform, banyak manggung, dan juga membina bisnis-bisnis yang aku punya. Karena sekarang, karena aku udah menjadi entrepreneur, ya nggak ada hari yang rebahan atau relax. Every day I have to work, termasuk sekarang setelah wawancara sama teman-teman media aku langsung ke kantor lagi, padahal udah seharian pemotretan buat majalah. So setelah ini aku belum bisa pulang. Berapa jam tidur sehari biasa? Jujur karena aku baru pulang dari Paris kan masih jet lag, jadi tadi malam hampir-hampir nggak tidur sih. Berusaha banget tidur jam 10 malam, tapi sampai jam 3 masih melek banget, dan bangun jam 8 pagi, tapi itu pun nggak nyenyak. Jadi tidurnya tuh bener-bener tadi malam nggak nyenyak sama sekali, nggak enak sama sekali. Jadi aku berharap setelah ke kantor hari ini, meeting terakhir, nanti malam bisa tidur yang benar, karena kalau nggak lama-lama bisa sakit juga kan. So tapi aku bersyukur karena hari ini pemotretannya lancar, interviewnya lancar, dan tetap kelihatan fresh, nggak seperti zombie. Oke, Thank you. Thank you. Thank you ya.